Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tari. Pagi Bu. Gimana kabar Bu Tari hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, Alhamdulillah. Baik Ibu Tari, hari ini senang sekali saya bisa berjumpa Bu Tari karena hari ini saya ingin ngobrol sedikit dengan Ibu Tari mengenai supervisi yang akan kita laksanakan nanti ya Ibu. Baik, untuk hari ini tanggal 24 Mei 2023 ya Bu ya? Iya. Iya, nama Ibu adalah Ibu Tri Utari. Untuk mata pelajaran apa Ibu? Biologi. Baik, untuk mata pelajaran biologi ya. Baik Ibu Tari, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini kira-kira apa saja Bu Tari? Oke Bu, hari ini kita akan belajar animalia. Submaterinya tentang hewan vertebrata. Jadi di sini saya ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar siswa mampu menjelaskan perbedaan antara hewan invertebrata dan juga vertebrata. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan hewan-hewan yang mereka jumpai di sekitar lingkungan kita itu termasuk hewan vertebrata atau invertebrata. Iya baik, jadi sudah ada dua tujuan yang ingin Ibu capai tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa mampu mengetahui atau mengidentifikasi perbedaan hewan invertebrata dengan vertebrata ya Bu. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan hewan-hewan di sekitar itu termasuk yang mana gitu ya Bu ya. Baik, Ibu Tari, berarti hari ini materinya adalah tentang animalia gitu ya. Baik, baik. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kira-kira apa saja Ibu Tari? Untuk area yang mau dicapai, yang pertama tuh saya ingin siswa itu lebih berani untuk berbicara, lebih berani untuk membuka apresiasinya dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya dia mampu juga bekerja sama dengan baik karena kan saya menggunakan kelompok. Terus yang ketiga, siswa mampu lebih berpikir kritis akan pembelajaran yang ada seperti itu. Baik, jadi sudah ada 3 pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Yaitu yang pertama, siswa berani berbicara, membuka apresiasi juga, mampu bekerja sama karena akan berkelompok ya Bu ya. Dan yang ketiga, berpikir kritis ya. Iya, baik, saya rasa itu pengembangan yang cukup baik ya Bu ya. Semoga berhasil nanti ya. Insya Allah. Iya, baik, untuk mencapai pengembangan dan juga tujuan pembelajaran itu kira-kira strategi apa yang sudah Ibu Tari persiapkan Bu? Oke Bu, strateginya yang pertama itu yang sudah saya singgung tadi, saya akan melakukan kelompok kecil saja, di mana satu kelompok itu hanya terdiri 3-4 orang siswa saja, yang nantinya mereka akan saya kasih kertas lebar. Mereka saya pancing dulu nih pengetahuan awalnya. Mereka apa saja sih yang tahu tentang hewan vertebrata itu yang sering mereka jumpai. Nanti selanjutnya saya akan presentasi melalui PPT, singkat saja penjelasan saya. Terus nanti hewan-hewan yang sudah mereka tulis di dalam kertas yang saya berikan, nanti akan mereka klasifikasikan. Itu termasuk ke kelas mana sih? Dan nantinya akan dipresentasikan secara satu persatu. Baik, jadi ada kelompok kecil nanti ya Ibu ya. Kemudian mereka akan bekerja di kelompok juga, mengidentifikasi beberapa jenis hewan begitu ya. Nanti mereka juga akan presentasi ya. Baik. Jadi dalam hal ini siswanya akan diharapkan aktif begitu ya Bu ya? Iya, saya sangat senang sekali mendengar strategi yang Ibu persiapkan Bu Tari. Nampaknya sudah cukup. Kira-kira ada nggak yang ingin Ibu Tari tanyakan mungkin dalam hal ini? Enggak, tidak ada. Ya, sudah cukup ya. Baik, saya berharap semoga lancar dan semangat untuk Bu Tari ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Guru. Tidak ada satu orang atas nama Nawi. Kak, keterangan sakit. Laporan selesai. Termasuk ke dalam vertebrata apa invertebrata? Bisa? Bisa?
Nanti kalau ibu tepuk tangan itu ganti orangnya. Jadi satu orang selagi ada waktu coba buat sebanyak mungkin hewan-hewan yang kalian ketahui. Bisa? Handphone dan bukunya ditutup dulu. Sudah? Kita tutup bukunya. Dua kelompok sama namanya. Kelompok apa ya? Kita belum nulis nama hewannya, cuma dibuat kelompok dan nama kelompoknya anggotanya. Kalau kalian garisnya ke belakang. Berarti tidak tahu. Kita mau ngapain?
Iya benar sekali itu. Oke, klasifikasi dari apes itu yang pertama, dia ada yang memiliki giginya pada rahang, terus dia memiliki ekor berbentuk dan panjang. Dia berasal dari Archaeo. Iya benar, rata-rata kalau yang di sini dia sudah punah hewan. Dia tidak bisa dijumpai. Dia ada juga hewan yang mamalia tapi bertelur. Contohnya seperti tidak semua itu Nabil. Nabil sebenarnya kamu apa Nabil? Oh iya Nabil bisa berubah. Oh, Nabil dari jam 6. Yang mau presentasi. Bacakan apa yang kami tulis. Hei kawan boy. Kalian dapat berapa hewan? Kami dapat 19. 19. Oke, sebutkan apa aja. Pertama ada kucing, Kucing termasuk mamalia, tunggal, mamalia, kambing. Oke, tadi dapat hewan yang termasuk mamalia ada ini saja. Ya tadi ada beberapa mamalia seperti kucing, tunggal, kambing, orca, serigala, singa, kapibara, babi, macan, pesut, monyet, jantan, cita, anjing dan hyena. Berikutnya ada amfibi. Ada fishes seperti ada paima, alligator gun, sudah. Kemudian ada reptil seperti AIT, itu alligator snapping turtle, seperti kura-kura. Kemudian ada apes, ayam. Cuman ayam. Oh, cuman ayam. Oke. Kemudian Sekian dari kami. sudah kalian mau mengerjakan, mau membantu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Ibu Tari, sudah selesai pembelajaran tadi tentang animalia ya Bu ya? Iya, Baik. Di kelas 10:08. 10-8 dan saya melihat memang anak-anak cukup antusias ya Bu ya. Ya, saya juga ikut senang pada saat melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Tetapi saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu, kira-kira ada waktu Ibu ya? Iya, bisa. Baik, ada beberapa yang ingin saya tanyakan pada Ibu Tari terkait tentang pembelajaran tadi. Untuk yang pertama, gimana nih perasaan Ibu Tari setelah menyajikan pembelajaran animalia di kelas tadi? Sudah cukup baik, Bu. Baik itu dari segi respon siswa, dari manajemen waktu. Tapi tadi memang ada sedikit kendala di mana Infokus kan memang sudah disediakan di setiap kelas itu satu. Tapi kebetulan di kelas tersebut itu tidak bisa digunakan. Jadi ada beberapa berapa menit waktu gitu terbuang untuk mengambil kembali Infokusnya ke prasarana, baru pembelajaran dilanjutkan kembali seperti itu. Baik, jadi Ibu merasa sudah baik dari respon anak-anak atau siswa dan juga waktunya, manajemen juga sudah pas waktunya, tetapi terkendala di Infokus ya Ibu ya? Iya. Kalau perasaan Ibu, apakah Ibu merasa sudah senang atau puas atau bagaimana? Sudah cukup puas, Bu, dalam pembelajaran itu. Sudah cukup puas ya, saya juga turut senang melihatnya Bu. Yang kedua Bu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu Tari susun? Kira-kira bagaimana Bu? Kalau pembelajaran sesuai RPP, menurut saya sudah sama, Bu. Yang pertama itu kalau ditinjau dari manajemen waktunya sudah cukup pas. Semalam kita waktunya 2 kali 45 menit, 2 les kita mengambil, itu sudah pas waktunya. Terus kalau dilihat dari metode yang saya berikan, siswa itu responnya cukup baik, cukup aktif. Terus pas saya suruh mereka untuk membentuk kelompok, mereka juga langsung sigap gitu Bu, tidak bertele-tele, tidak ribut sana sini gitu. Jadi kondisi kelasnya cukup kondusif. Selanjutnya kalau ditinjau dari tujuan pembelajaran juga menurut saya sudah cukup tercapai di tujuan pembelajarannya, seperti itu. Baik. Jadi menurut Ibu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu susun, kan dari segi waktunya, metodenya, kemudian anak-anak berkelompok itu juga sudah sigap ya Bu ya, sama tujuannya sudah tercapai ya Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana kesan Ibu setelah menyajikan pembelajaran ini? Kesan Ibu Tari bagaimana? Kesan saya cukup senang Bu di pembelajaran ini. Kenapa? Yang pertama itu kalau anak-anak respon aktif berarti kita senang ya Bu ya kalau mengajar seperti itu. Yang paling saya salutkan itu karena saat saya berikan pertanyaan, mereka tuh responnya itu baik, tidak perlu kayak kita tunjuk satu orang baru menjawab, tidak seperti itu. Mereka kompak untuk menjawab, berlomba-lomba untuk menjawab. Berarti di situ kita sudah bisa memacu pemikiran mereka seperti itu. Selanjutnya kalau dilihat dari metode yang saya berikan Bu, itu sudah cukup baik dilaksanakan di kelas tersebut. Walaupun kita nggak tahu kan metodenya itu bisa dilaksanakan di kelas lain itu baik atau tidak. Tapi di kelas tersebut sudah cukup baik, sudah sesuai. Anak-anaknya sudah memberikan respon yang baik. Saat kita suruh menyebutkan hewan-hewan, karena kita semalam belajar mengenai animalia, kita menyebutkan, coba sebutkan hewan-hewan vertebrata. Anak-anak itu cukup antusias gitu Bu. Walaupun ada beberapa anak yang mungkin butuh perhatian khusus dari kita. Jadi disitulah perlu kitanya itu kan katanya harus adil, tapi kan adil itu bukan semua rata gitu. Jadi sebagai guru ini harus pandai dalam melihat situasi dan kondisi dari siswa. Jadi Ibu sudah merasa senang ya, karena anak-anak melihat anak-anak itu aktif dan mereka itu kompak, mereka tidak pasif gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Kemudian Ibu Tari, kira-kira apa hal baik yang sudah berjalan selama pembelajaran menurut Ibu? Hal baik yang selama pembelajaran, yang pertama dari segi materi yang saya berikan itu sudah cukup bervariasi. Yang kedua itu metode pembelajarannya juga sudah cukup baik diterapkan di situ. Selanjutnya kalau dilihat dari respon siswa,
respon siswa itu nggak fokus ke kita aja gitu Bu. Jadi karena kita memantik itu, jadi banyak sekali siswa itu yang berpikir kritis. Jadi dia tidak fokus ke kitanya aja gitu. Jadi kita di sini sebagai fasilitator pembelajaran. Baik, jadi menurut Ibu Tari untuk hal yang sudah berjalan baik itu dari materinya udah Ibu variasikan, kemudian metodenya juga sudah Ibu terapkan dengan baik, respon siswa juga sudah bagus, dan mereka mencoba berpikir kritis, serta Ibu sudah berperan sebagai fasilitator ya Bu ya. Jadi artinya tidak Ibu yang dominan di dalam kelas ya. Baik. Jadi menurut Ibu Tari kira-kira apa hal yang perlu diperbaiki nih untuk kedepannya menurut Ibu Tari? Kalau hal yang perlu diperbaiki, yang pertama Bu, mengenai prasarana. Karena tadi kita terkendala di situ, jadi ada waktu yang terbuang akibat infokus. Itu juga harus kita cek terlebih dahulu seharusnya sebelum mulai pembelajaran, harus kita cek terlebih dahulu. Tapi di situ karena ada miss, ditanya sama siswa, kata siswa, oh bisa Bu, tapi setelah diuji cobakan ternyata nggak bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita perlu mengupdate diri, baik itu dari bagaimana kita cara penyampaiannya ke siswa, bagaimana pemilihan metodenya, bagaimana pemilihan media pembelajarannya, kita juga perlu mengupdate diri. Jadi pas kita masuk ke kelas itu, siswa nggak kayak ya gini-gini aja pembelajarannya, tidak seperti itu. Jadi dengan metode yang baik, dengan media yang tepat, kita bisa menghasilkan sistem pembelajaran yang ideal seperti itu. Jadi Ibu ingin ada hal-hal yang diperbaiki itu, misalnya ada sarana tadi ya, berarti kita harus prepare dulu gitu ya Bu, menyiapkan dulu ya. Kemudian ada update dirinya dari caranya, cara kita mengajar ya Bu ya, metodenya, medianya gitu ya Bu ya. Mungkin juga sesuai dengan kodrat zaman ya Bu ya, artinya seperti apa siswa kita saat ini kecanggihan teknologi ya, untuk menciptakan pembelajaran yang ideal ya. Saya sangat sepakat dengan Ibu Tari nih kalau dalam hal ini. Beberapa pertanyaan Ibu itu sangat pas juga. Yang selanjutnya yang terakhir Bu, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya? Usaha-usaha apa yang Ibu akan lakukan? Yang pertama, saya akan melakukan lebih meninjau siswanya, karena kan di satu kelas ini kan kita nggak bisa nih menerapkan satu metode saja. Kita harus melihat dulu mereka audio kah, mereka kinestetik kah, itu harus kita lihat dan kita bisa kolaborasikan itu. Jadi di sini kita perlu tinjauan khusus gitu Bu, untuk metode apa yang tepat, untuk media apa yang tepat gitu. Karena nanti kalau kita menggunakan misalnya PPT, masih PPT saja kan itu tidak bisa gitu kan Bu. Pasti siswa juga bosan merasakan gitu. Terus kalau misalnya kita cuman kita ngasih pertanyaan memicu permasalahan gitu kan, based on permasalahan, asik itu aja juga itu siswa bosan. Jadi hal yang perlu diperhatikan ke depannya itu lebih meninjau ke siswa lagi yang pertama untuk menciptakan metode dan media yang tepat. Selanjutnya kita juga perlu belajar dari mungkin guru-guru senior lainnya yang mungkin sudah berkecimpung di dunia pendidikan, yang mungkin sudah lama, sudah mengetahui bagaimana karakteristik siswa. Karena kan karakteristik siswa semakin zaman ini semakin luar biasa ya Bu. Betul. Banyak sekali yang kadang sifat dan tingkahnya itu di luar dari kita gitu. Makanya di situ perlu wejangan nih dari guru-guru senior untuk saya menjadi lebih baik. Jadi Ibu akan melakukan yang pertama meninjau atau tinjauan khusus siswa mengenai gaya belajarnya ya Bu ya, apakah audio, visual, kinestetik ya. Kemudian Ibu juga ingin mengupgrade atau memvariasikan metode dan media, serta Ibu ingin belajar dari rekan sejawat ya. Saya berharap juga nanti apa yang Ibu rencanakan dapat berhasil dan Ibu dapat menjadi guru yang terbaik dan selalu lebih baik hari ke hari ya. Amin. Iya. Baik, terima kasih Bu Tari atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga Ibu sukses ke depannya. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari.